Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasam Ruwa Firdaus. Di sini saya kelas 12 akan melaksanakan ujian praktek yang itu membuat kritik sastra novel yang berjudul Manusia Setengah Salmon. Nah, menarik nih, Manusia Setengah Salmon. Keren gak sih? Pokoknya the best. Pokoknya nama guys. Well lah, pokoknya nama. Ini kritik bukan ngebagus-bagusin kan. Nah, di sini penulisnya Raditya Dika, penerbit Gagas Media, editornya Windy Aristanti. Ada juga penata letak Novianto Rica Esar, kota terbitnya Jakarta, tahun terbitnya 2011. Nah, itu pertama pembukaan dulu, yang itu saya sebutkan itu adalah ada judul, ada penulis, penerbit, editor, penata letak, ada kota terbit, tahun terbit, tebal bukunya. Oh iya, tebal bukunya itu sekitar 258 halaman. Tuh, bisa dilihat nggak? Aduh, ada rada ngeblur, maaf ya. Ya pokoknya inilah 298 lah pokoknya. Terus mau langsung ke intinya aja lah, biar gak basa-basi, langsung aja ya nggak. Manusia Setengah Salmon itu merupakan buku ke-6 karya Raditya Dika, sama seperti buku sebelumnya yang karya kelima. Buku ini mengisahkan kisah tentang kehidupan dirinya. Buku ini bersampul berwarna biru dengan terpasang muka Raditya Dikanya yang sangat komuk, bibir monyong. Keren gak? Lucu guys. Terus juga ada rilis buku ini pada tanggal 24 Desember 2011 di Jakarta. Pasti bakal ditolak aja backgroundnya jelek. Buku ini banyak beberapa tulisan yang baru. Jadi buku ini dari kalau kalian baca ya, mengikuti buku yang karya Raditya Dika yang kelima, itu tuh ada beberapa yang baru kayak itu tulisannya atau ya pun kata-katanya. Manusia Setengah Salmon itu terdiri dalam 19 bab. Nih, kalian bisa hitung sendiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 bab. Nah, boleh dibilang novel ini sangatlah menipu pembaca. Judulnya sangat menipu pembaca bagi saya. Menurut saya itu kekurangannya mungkin, tapi nggak tahu juga ya, orang lain mengkritik beda-beda. Semua orang menilai buku ini mungkin beda ya. Jadi kalau menurut saya itu sangat menipu. Karena contoh satu ya, judul di sini Ledakan Paling Merdu. Nah, ledakan paling merdu itu kirain saya Raditya Dika itu mempunyai barang yang sangat merdu seperti layaknya artis papan atas di Indonesia gitu. Jadi ini sangat sangat itulah kekurangannya bagi saya itu ya, menipu banget gitu. Jadi judul sama pikiran saya itu ternyata beda gitu. Dia punya cerita sendiri. Nah, ternyata judul itu Ledakan Paling Merdu itu ternyata Raditya Dika dan ayahnya sedang latihan senam kentut. Gila gak sih? Jadi kayak apa sih itu, buat apa senam kentut, latihan senam kentut gitu? Ya menurut saya gitu, kayak buat apa gitu senam kentut? Ada senam yang lain yang bisa mengkesehatan badan. Masih kentut, kalau nggak kentut kita bisa masuk rumah sakit gitu. Jadi biayanya mahal gitu. Ya gitu, mungkin pikiran beliau atau Bang Raditya Dika itu ke situ mungkin, tapi nggak tahu juga ya. Jadi saya itu mengkritik sesuai dengan isi buku ini, dan saya juga udah 2 kali baca buku ini. Jadi yang saya keluarkan omongan di sini itu sesuai dengan isi dalam buku ini dan kritikan saya gitu, menurut saya. Jadi maaf kalau misalnya jika ada salah atau ini. Lanjut ya. Nah,
Terus juga saya nggak duga nih ya, yang saya nggak duga ternyata Raditya Dika menulis khusus bab yang dimana nih halaman 205, kalian buka 205 kalau misalnya punya buku ini. Enggak, gilanya nggak nyangka dari bab 1 dari 18 bab ada satu bab yang emang spesial gitu, kayak tentang dianya gitu. 18 bab lucu, satu babnya sedih atau galau gitulah ya, menurut di sini juga pergalauan itu halaman 205. Kita cari dulu 205. Aduh lewat. Oh udah enggak lewat. Nah, penggalauan. Nah, di sini banyak kata-kata yang Bang Raditya Dika tulis. Salah satunya kutipan yang saya ambil ya. Mereka yang sedang jatuh cinta biasanya sedang berharap, dan mereka yang sering berharap biasanya sering kecewa. Nah, itu. Jadi ternyata bukan hanya orang pelawak itu menurut saya itu kirain saya bahagia terus. Ternyata orang yang bahagia itu nggak bisa dilihat dari muka raut wajahnya, tapi bisa jadi dalam hatinya. Raut wajahnya bahagia, hatinya yang hancur. Itu gara-gara ya mungkin nggak tahu lah Bang Raditya Dika itu. Terus juga ada satu lagi kutipan nih, seru nih. Jatuh cinta sama kamu kayak naik histeria, dibawa pelan-pelan lalu dijatuhin tiba-tiba. Itu dibawa pelan-pelan, dijatuhin tiba-tiba. Sakit banget ini semua yang Raditya. Jadi yang Bang Raditya Dika tulis itu kayaknya sesuai dengan kehidupan kita ya sebagai anak muda. Ya mungkin ya Bang Raditya Dika itu emang masih muda sih. Gue suka nonton lawak-lawakannya juga. Nah, ya banyak lah pokoknya. Terus kekurangan buku ini bisa ketutupi sama kelebihannya beliau gitu. Jadi kayak banyak sih kekurangannya, kayak dari ada nih hebatnya lagi kan, biasanya novel nggak ada gambar ya, ini tapi di sini ada gambar. Jadi ini novel berbasis komik menurut saya, tapi nggak tahu juga ya gimana. Kalau salah bisa bisa di komen nanti, di komen dah, di kolom komen nanti lah, bisa lah, gampang itu masih saya atur itu mah. Tuh di sini ada posisi mengajarkan ujian. Oh ada posisi Bang Raditya Dika itu sangat lucu tuh. Ini posisi yang benar, sangat salah posisi mengajarkan ujian. Jadi yang benar itu yang kayak gini nih. Tuh, ada yang tengkurap mengajarkan ujiannya, ada yang jongkok di meja. Itulah sangat sopan gitu bagi itulah, itu menjelaskan adab itu. Jadi ya mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Jadi di sini nyokapnya itu memandang penjuru kamar gue. Dalam sebentar tersenyum, lalu bertanya, kamu takut ya? Makanya belum tidur. Enggak, kenapa? Nah, terus juga buku ini juga Manusia Setengah Salma adalah kumpulan tulisan komedi Raditya Dika 19 bab di dalam bercerita tentang pindah rumah, pindah hubungan keluarga sampai pindah hati. Gila gak sih? Simak juga bab berisi tulisan galau, berisi ngawur dan lelucon singkat khas Raditya Dika. Jadi di sini ada bukan hanya lelucon tapi ada galau juga di sini dituliskan.